Kita lanjutkan materi kita tentang percepatan, di mana dilambangkan dengan huruf A, yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Ini contoh misalnya, waktu di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas kalau ada suatu benda bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dia mula-mula bergerak misalnya dengan kecepatan 1 meter per sekon. Kemudian 1 sekon kemudian dia berubah naik kecepatannya menjadi misalnya 3 meter per sekon. Nah, ini berarti ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatannya itu kalau dalam selang waktu 1 sekon, maka kita bisa hitung hanya itu kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan perubahan waktu. Kalau perubahan waktunya 1 sekon berarti 3 dikurangi 1 dibagi 1 berarti 2 meter per sekon. Sekon di sekon kuadrat ya. Nah, ini perubahan kecepatan. Kalau perubahan kecepatannya itu dalam rentang waktu yang banyak, bisa kita hitung dengan perubahan kecepatan atau percepatan rata-rata. Ya, sama seperti kemarin kecepatan rata-rata, di sini juga kita sebutnya percepatan rata-rata. Jadi, percepatan rata-rata ini ditulisnya delta V dibagi delta T, perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Jangan tertukar dengan kecepatan ya, berbeda. Nah, kalau misalnya ditanyanya berapa sih kecepatannya, kalau ini berubah setiap 1 sekon pada sekon ke 1 misalnya, berarti kan kalau pada sekon ke sekian itu disebut dengan percepatan sesaat. Nah, sama kayak kemarin rumusnya, kalau ada percepatan sesaat ya, kita rumuskan A-nya itu berarti perubahan kecepatan terhadap waktunya itu dimana perubahan waktunya itu mendekati 0 ya. Jadi perubahannya itu mendekati 0 atau limit delta T-nya itu mendekati 0. Delta V per delta T di mana delta T-nya itu mendekati 0. Limit ya. Nah, ini juga bisa ditulis menjadi A adalah dV dt. Di sama kayak kemarin, pakai persamaan diferensial. Ya, ada bersamaan diferensial. Rumusnya persis seperti yang kemarin ya. Jadi kalau misalnya ada soal, ini contoh 4T pangkat 3 ditambah 2T ditambah 8. Nah, kalau ditanyakan misalnya A ditanyakan persamaan kecepatannya, berarti kita rumuskan kecepatan berarti V ya. V adalah ds dt ya. Main di soal ada yang masih salah, tapi banyak juga yang sudah benar. Jadi D S-nya diganti. Jadi 4T pangkat 3 ditambah 2T ditambah 8 dt. Ya. Nah, nih kita turunkan pakai persamaan kemarin. Kalau ada D-nya itu berarti diferensial. 4T ini ditulis lagi. 3 yang di atas di sini dikurangi 1 dan juga dipindahkan ke depan. Ya. Ditambah 2T. Nah,
2T. Ini kan kalau ada 2T, ini T saja, ini berarti artinya pangkat 1. Pindahkan ke sini angka satunya, yang di sini dikurangi 1. Ditambah 8, ini tidak ada T-nya, berarti 0. Ya. Kalau tidak ada T-nya 0. Ini tinggal dikalikan, 3 dikali 4, 12 T pangkat 2. Ditambah 1 kali 2, 2, kemudian T-nya pangkat 0, 1 kurangi 1, 0, pangkat 0 itu 1, berarti 1 kali 2 kali 1, artinya 2. Nah, ini persamaan kecepatannya. Tuh. Kalau ditanya, berapakah persamaan percepatan? Persamaan percepatan. Ini berapa? Berarti diturunkan dari kecepatan, di mana A itu adalah D, V, D, T. Kita lanjutkan dari soal yang A. Ini kan V-nya udah diketahui, 12 T pangkat 2 ditambah 2 dt. Ya, jadi 12 T pangkat 2 ditambah 2 dt. Ini 12 T ditulis lagi, 2 yang di atas ini pindahkan ke depan dikali yang di atas dikurangi 1. Ini 2-nya nggak ada T-nya, berarti 0. Ya, berarti tinggal lanjutkan. 2 dikali 12, 24 T pangkat 2 dikurangi 1, 1. Jadi bisa tulis T saja. Nah, kayak gitu ya. Jadi persamaan kecepatan dan persamaan percepatannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada soal diketahui S-nya 4T pangkat 3 plus 2T plus 8. Kalau ditanyakan persamaan kecepatan, maka jawabannya adalah 12 T pangkat 2 ditambah 2. Nah, kalau pertanyaan berikutnya ditanya persamaan percepatan, kita tinggal turunkan dari hasil jawaban yang A. Hasilnya adalah 24T. Nah, masih dari soal yang tadi, kalau pertanyaannya ditanyakan berapakah kecepatan rata-rata? Ya. Kalau yang C-nya misalnya ditanyakan berapakah kecepatan rata-rata. Nah, di sini harus hati-hati karena suka kebalik persamaan awalnya yaitu 4T pangkat 3 ya. Jadi kalau S-nya itu adalah 4T pangkat 3 ditambah 2T ditambah 8. Kalau ditanya kecepatan rata-rata, nanti kita tulis begini, biasanya dikasih lambang garis di atasnya, tapi tanpa panah, berarti itu adalah rata-rata ya. Rumusnya ini, kalau yang rata-rata kan delta S per delta T. Tuh. Biasanya kalau rata-rata itu diketahui T-nya misalnya dari T1 aja ya, 1 sekon sampai dengan T1 sampai dengan T3 sekon misalnya. Maka di sini T-nya dimasukkan dulu, disubstitusi dulu. Jadi kan S pada saat T1 sekon itu kita sebut S1 saja, yaitu 4 dikalikan dengan 1 pangkat 3 ditambah 2T ditambah 8. Berarti ini ya, T-nya dimasukkan dulu ya, 1 disubstitusi. Berarti 1 pangkat 3, 1 kali 4, 4 ditambah 2 kali 1, 2 ditambah 8. Hasilnya 14. Kemudian S2-nya yaitu
4. Nah, dimasukkan ini angkanya yang 3 ya. 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 8. Berarti 3 pangkat 3 itu berarti kan 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 9 kali 3 27. Ini 27 kali 4 ya. 27 kali 4. Ini 4 dikali 27 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 8. 27 kali 4 108 ya, ditambah 6 ditambah 8. Nah, hasilnya adalah 122. Kalau sudah dapat seperti ini, berarti bisa kita lanjutkan berapakah nilai nilai kecepatan rata-ratanya. Berarti ini kan delta S per delta T. Delta S-nya S2 dikurangi S1 dibagi dengan perubahannya. Nah, ini dari sekon ke 1 sampai sekon ke 3 ya. Berarti kan rentangnya 2 sekon ya. Di T sini sebut T1, sini T2. T2 dikurangi T1. Kita masukkan angkanya. Ini S2-nya 122, S1-nya 14 dibagi 3 dikurangi 1. 108 dibagi dengan 2. Berarti 54 meter per sekon. Nah, ini kecepatan rata-rata ya. Kalau ditanyanya kecepatan rata-rata, kamu masukkan dulu biasanya diketahui dari sekon ke berapa sampai ke berapa, maka dimasukkan dulu ya. Pada saat T-nya 1, pada saat T-nya 3, baru diselisihkan dibagi dengan selang waktu. Yang D-nya ditanya berapakah percepatan, yang ketukar ya, percepatan rata-rata sama misalnya dari T 1 sekon sampai dengan T 3 sekon. Nah, kalau yang ini jangan ambil dari persamaan awal, karena percepatan berarti perubahan kecepatan ya. A-nya itu kan delta V per delta T. Kita harus tahu dulu V pada saat dia 1 sekon. Kita sebut V1. V-nya diambil dari hasil jawaban yang tadi. Ya. Ini, tadi kan kita sudah dapat V-nya itu yang 12T pangkat 2 ditambah 2. Bukan yang 4T pangkat 3. Kalau ini kan S. Kita ambilnya dari jawaban yang A. V-nya 12T pangkat 2 ditambah 2. Ya. Masukkan, jika T-nya 1 berarti 12 dikalikan 1 pangkat 2 ditambah 2. 12 ditambah 2 berarti 2. Ya, 14. Nah, ini hasilnya 14. Kemudian V2-nya berapa? V2-nya berarti sama 12T pangkat 2 ditambah 2, tapi dimasukkan T2-nya itu adalah 3 sekon. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 2. 3 pangkat 2 9 ya. Di 12 dikali 9 ditambah 2. 12 dikali 9
berarti 108 tambah 2 berarti 110. Nah, ini sudah dapat 10. Jadi A rata-ratanya itu delta V per delta T-nya itu adalah V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Hasilnya adalah 110 dikurangi 14 dibagi 3 dikurangi 1. Berarti hasilnya 106. 96 ya. 96 per 2. 8 meter per sekon kuadrat. Seperti ini hasilnya. Untuk latihan silakan kerjakan soal